Lumpuh, episode 68, Menangis Histeris, karya Via Raya. "Nona bisa keluar sekarang," ujar Pak Polisi mengetuk kaca mobil. "Nona, mau keluar sendiri atau mau kami paksa?" ujar polisi lain. Indira terlihat ragu-ragu. Ia menggigit bibir bawahnya sambil meremas jemarinya. Meskipun demikian, ia tetap membuka pintu mobil dan keluar. Namun sebelum keluar, ia membuka laci mobil sebelah kiri. Ia mengambil benda runcing berukuran kecil dan menyembunyikannya di balik gaun dengan rok mengembang. "Mari ikut kami," ajak Pak Polisi agar Indira masuk ke dalam mobilnya. Ketika dua polisi berbalik, wanita itu bergegas berlari ke arah Prita dan Firas. "Kalau aku gak bisa milikin kamu, maka dia juga gak boleh," teriak Indira berlari ke arah Firas dan menusuk perutnya. Firas menoleh bersamaan juga dengan Prita. Mereka berdua tidak tahu apa yang akan Indira lakukan. Setelah mendekat, barulah Firas mengetahuinya karena kini perutnya sudah tertusuk. "Ah!" teriak Firas terkejut bersamaan dengan rasa sakit. Ia menyentuh perutnya yang basah, kemudian menatap tangannya dengan mata terbelalak. "Om Firas!" teriak Prita. Wanita itu bergegas memapa suaminya yang mulai limbung. Tatapan matanya tertuju pada Indira yang sedang tersenyum penuh kemenangan. Kemudian ia beralih pada suaminya yang mulai memucat. Firas mulai tidak seimbang dan lama-kelamaan ia berbaring di aspal berbantalkan pangkuan istri kecilnya. "Om Firas, Om Firas!" teriak Prita menangis histeris. Aku mesti gimana, Anggi? Mas Zafran, tolong lakukan sesuatu. Panggil ambulan, cepet," sambung Prita tidak tahu apa yang harus ia lakukan. "Om Firas." Prita menangis terseduh-seduh sambil memegang luka di perut Firas. Sementara Zafran dan Anggi, mereka terkejut sekaligus panik dan langsung turun dari mobil. Kedua polisi pun berbalik dan menghampiri Indira. Salah satu polisi langsung memegang tangan Indira dan polisi satunya lagi mengamankan barang bukti. Setelah itu, ia mengeluarkan borgol dan memborgol tangan wanita itu. Bukannya takut, wanita itu justru tersenyum bahagia. Entah apa yang ia rasakan saat ini, mungkin beban di hatinya sudah terangkat setelah apa yang ia lakukan pada Firas. "Cepat hubungi 112 biar Om Firas cepat dapat penanganan," ujar Anggi melihat Firas sudah terkulai di pangkuan Prita. "Iya." Zafran langsung memencet tombol 112 dan meminta agar bala bantuan medis bergegas datang. Setelah menghubungi 112, Zafran berselancar di internet apa yang harus ia lakukan. Kemudian ia membenarkan posisi Firas dan kembali ke mobil untuk mengambil jaket miliknya. "Anggi, tolong letakkan ini di luka Pak Firas dan tekan di lukanya. Aku akan mengangkat kaki Pak Firas," kata Zafran untuk melakukan pertolongan pertama. "Aku takut. Aja ya biar aku yang memegang kaki Om Firas," tawar Anggi. Ia takut harus menekan luka di perut Firas. Akhirnya Anggi memegang kedua kaki Firas ke atas agar darah mengalir ke jantung. Dan Zafran menekan perut Firas dengan jaketnya agar darah membeku dan berhenti mengalir. Sementara Anggi dan Zafran sibuk berbicara, Prita masih menangis histeris melihat Firas tidak berdaya. Sesekali ia menengadahkan kepalanya menatap ke atas, tidak tahu harus berbuat apa.
Firas mengusap air mata di pipi istri kecilnya sampai-sampai membuat noda merah menempel. Wanita itu masih meraung histeris meminta tolong. Sementara Firas, ia terus saja meyakinkan istrinya bahwa ia baik-baik saja. Ia berusaha menenangkan Prita meski sebenarnya ia tidak baik-baik saja. Kak, kamu tenang ya. Sayang, aku baik aja. Kamu jangan jaga anak kita. Aku pasti akan ujar Firas terputus-putus dengan keringat yang mulai mengucur. Ia merasa pusing sampai pada akhirnya ia pingsan dan menutup mata. Mas Zafran, Anggi, gimana ini? Om Firas. Prita menatap Zafran dan Anggi bergantian. Ia menangis dengan isakan yang semakin serak karena terlalu banyak menangis hingga kehabisan suara. Lo sabar ya, Tak. Om Firas pasti baik-baik aja kok. Lo harus kuat demi Om Firas dan juga calon anak lo, kata Anggi masih dalam posisi memegang kedua kaki Firas. Anggi bener, Ibu Prita harus kuat, sambung Zafran. Aku gak bisa, sahut Prita menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Kepalanya terasa pusing dengan denyutan-denyutan yang semakin keras. Terdengar suara sirine yang mungkin semakin mendekat. Itu tandanya ambulan bersama tenaga medis sudah datang. Ketika petugas medis turun dan mengangkat Firas ke berangkar, ketika itu pula Zafran melihat Prita pingsan dan langsung menangkapnya. Karena ambulan hanya muat satu pasien, jadi Zafran membawa Prita ke mobil. Sementara Anggi, ia masuk ke dalam ambulan untuk menemani Firas. Mobil ambulan berjalan menuju rumah sakit terdekat diikuti oleh mobil Zafran di belakangnya. 7 jam berlalu begitu lambat. Saat ini Susilo dan istrinya sedang duduk untuk menunggu Prita sadar. Mereka berdua memegang erat tangan putrinya. Mereka terlihat sangat khawatir karena putri semata wayangnya tak kunjung sadar meski sudah lewat dari 7 jam jatuh pingsan. Kamu kenapa gak bangun-bangun sayang? Lirih Wati mengecup punggung tangan putrinya. Kamu jangan bercanda dong, masa pingsan sampai 7 jam gini sih? Sambung Wati dengan air mata yang mulai membasahi punggung tangan putrinya. Tiba-tiba tangan Prita bergerak dan sedikit demi sedikit gadis wanita itu mulai membuka mata. Ia mengerdarkan pandangan dan melihat ruangan yang serba putih. Kemudian ia melihat kedua orang tuanya menatapnya dengan tatapan khawatir. Kamu udah bangun sayang? Tanya Susilo membelai sayang rambut putrinya. Sebagai jawaban, Prita hanya mengangguk dan tersenyum. Cepat panggil dokter, Pak, ujar Wati. Iya, Bu, Bapak panggil dokter dulu ya, pamit Susilo. Ketika Susilo keluar untuk memanggil dokter, ia berpapasan dengan kedua besannya. Pak Abdullah, Bu Aisyah, panggil Susilo melihat kedua besannya lari dengan tergesa-gesa. Pak Susilo, gimana keadaan Firas dan Prita? Tanya Abdullah khawatir. Nak Firas masih di ruang operasi dan Prita baru saja siuman, balas Susilo. Ya Tuhan, ujar Aisyah dengan kaki yang melemah. Beruntung suaminya bergegas memeluknya dari samping. Kalau tidak, mungkin wanita berusia 57 tahun itu akan terkulai di lantai. Mereka berdua baru saja sampai dari Maldives dan langsung menuju rumah sakit. Selama 7 jam perjalanan, selama itu pula Firas berada di ruang operasi. Dan selama itu pula Prita dalam keadaan tidak sadarkan diri.
Pak Abdullah dan Bu Aisyah ke ruang operasi dulu. Nanti saya menyusul setelah memanggil dokter untuk Prita, kata Susilo yang kemudian langsung diangguki oleh kedua besannya. Orang tua Firas pergi ke ruang operasi dan menunggu di kursi panjang bersama Zafran. Sementara Anggi, setelah mendengar kabar bahwa Prita sudah siuman, ia bergegas menuju ruangan sahabatnya itu. Lo udah sadar, Ta? Nggak kelamaan lo tidurnya. Gue sampai iri lo sama lo. Canda Anggi. Iri kenapa? Orang sakit kok malah iri sih? Tanya Prita mengernyit bingung. Iri karena lo bisa tidur sampai 7 jam nonstop, sahut Anggi mengangkat jari-jari tangannya dan melihat ketiga jarinya. Masa sih? Tapi kok gue bisa ada di rumah sakit? Tanya Prita. Emang lo gak ingat? Anggi balik bertanya. Enggak. Tapi bentar-bentar. Gue ingetnya itu kita lagi nonton anak-anak main bola di lapangan sekolah. Terus kepala gue ketendang bola. Udah gitu aja, sahut Prita. Anggi dan Wati terbelalak. Bagaimana bisa ingatan itu yang muncul di kepala Prita? Padahal kejadian itu terjadi 2 tahun yang lalu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Prita? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.